gitu. Sakitnya apa katanya kata yang Enggak, emang dislokasi, jadi bahunya tuh gerak yang harusnya mungkin di sini, dia turun ke bawah. Itu geser atau gimana sih? Geser ya, geser. Oke, sekarang boleh di ditanya kenapa tangan kak kemarin ngurut seperti urut. Boleh, jadi kemarin ada sedikit tragedi pemirsa. Tiba-tiba bangun tidur bahwa aku copot lagi. Jadi kemarin kan aku sempat ada boxing match sama teman aku kan. Nah pas lagi boxing tuh sempet bahu aku gerak jadi pop gara-gara mukul, terus mukulnya kekencengan tapi nggak kena target ya, jadi ngepop gitu loh. Dan kebetulan kalau bahu aku yang kiri ini dulu pas SMA emang pernah dislocated gara-gara main basket gitu, jadi emang udah kan kalau sekali udah kena rawan kena lagi, cuman nggak nyangka setelah bertahun-tahun baru kena lagi sekarang gitu. Dan kemarin udah sempet dibenerin sama coach boxingnya, cuman ternyata mungkin belum tuntas. Jadi pas aku bangun tidur kaget, tiba-tiba bahunya copot lagi ke bawah gitu. Dan bedanya yang kemarin itu tuh nggak ada yang bisa benerin. Jadi aku selama 1 jam ya Mas Jiki ya, sejam 45 menit di rumah, 15 menit di perjalanan, itu tuh masih nggak ada yang bisa balikin gitu. Kalau yang kemarin-kemarin kan pas boxing habis kena langsung ada yang bisa balikin, jadi nggak lama kan. Nah kalau ini tuh bener-bener 1 jam tuh wah, nahan sakitnya bener-bener kacau deh. Tapi akhirnya dibawa ke pengobatan tradisional, dan ini pertama kali juga sih, sebelumnya aku belum pernah gitu ke Haji Naim. Cuman dibawa ke sana nggak nyampe semenit langsung dipegang dibalikin. Terus ya mungkin pemirsa udah lihat videonya kali ya di sosmed aku. apa? Apa itu? Sakitnya apa katanya kata yang Enggak, emang dislokasi, jadi bahunya tuh gerak yang harusnya mungkin di sini, dia turun ke bawah. Itu geser atau gimana sih? Geser ya, geser. Di gara-gara awal yang boxing itu yang aku bilang, dia turun jadi turun lagi. Kalau dulu main basket tuh kenapa? Kakak? Jatuh. Jadi aku main basket pas SMA, nge-shoot. Pas nge-shoot tuh ditabrak orang, jadi pas di udara jatuh begitu. Nah, jadi pas jatuh kena bahu duluan kan. Nah itu bahunya juga gerak gara-gara itu. Nah pas dibalik waktu itu ke dokter tapi sempet di gips. Nah cuman fisioterapi, dan ya ternyata ya itu rawan sekarang, jadi akhirnya kena lagi. Ini pertama kali atau seperti apa sih pengobatan? Ini pertama kali aku pengobatan tradisional gitu. Sebelumnya cuma pernah denger doang kan, orang kalau patah tulang, kalau misalnya apa macem-macem harus ke sana gitu. Ini pertama kali aku nyobain, dan ya semoga sekali lah seumur hidup ya. Kenapa milih tradisional? Mungkin dari sebelumnya kan fisioterapi segala macam. Soalnya sebelumnya aku belum pernah yang selama itu copot. Jadi kalau yang waktu itu pas di SMA dibalikin sama guru olahraganya, jadi udah balik ke posisi semula. Nah kalau kemarin itu tuh bener-bener emergency banget, maksudnya panik banget karena di rumah nggak ada yang bisa balikin, dan aku coba balikin sendiri. Kayak kan telepon boxing coach aku kan, dikasih tahu caranya, coba ditahan ininya terus bahunya digerakin ke depan supaya balik ke tempatnya. Cuman aku coba berkali-kali nggak bisa gitu, malah tambah sakit. Jadi akhirnya ya udahlah, kalau ke rumah sakit takutnya juga lebih lama kan di sana. Akhirnya kepikiran ya udah deh coba aja ke pengobatan tradisional karena cepet kata orang-orang. Rekomendasi dari siapa mungkin? Banyak sih, dan ini yang bikin aku agak bingung juga karena beberapa orang bilang tradisional bagus, beberapa orang bilang jangan tradisional. Jadi itu yang sampai sekarang bikin aku kayak wah gimana ya gitu. tapi gimana maksudnya pas pertama kali di terapi di situ mungkin sakitnya Jujur sakitnya lebih sakit pas nahan ke perjalanan di sana sih. Pas di sana nggak terlalu sakit gitu, jadi cuman selama perjalanan tuh kan kita ada 1 jam ya. Perjalanan tuh ada goyang itu rasanya sakit banget. Dari kamar aja turun ke sini aja tuh udah aduh, rasanya kalau bisa pingsan mendingan pingsan gitu. Tau-tau bangun udah sembuh gitu kan. Cuman kan nggak bisa pingsan gitu, terus nggak ada yang kuat gendong juga. Jadi udah akhirnya jalan. Terus pas di sana juga prosesnya cepet, cuman baca doa dulu ya. Baca doa, megang kayak minyak atau apa gitu, terus dipegang, udah diplek digituin. Ada di videonya kan. Tapi Terus dalam video Kak Vera kayak nggak ngerasa sakit tuh, kayak ketawa-ketawa gitu. sakit sih sebenarnya, cuman lebih ke ya ditahan lah, masa kita mau teriak-teriak gitu kan, di sana kan banyak orang juga gitu. Terus udah nggak fokus. Ini maksudnya sakit, cuman lebih sakit kalau nggak dibenerin. Jadi karena udah nggak kuat sejam tuh nahan bahu dislokasi kan, jadi udahlah mau sesakit sakitnya tahan aja deh, yang penting balik gitu. Dan ternyata bener
udah enakan gitu, pas dibalikin klek gitu langsung lemes, tapi ya udah bisa digerakin. Kemarin tuh tangan sampai nggak bisa digerakin. Oke. Itu kejadian dari kapan kak? Kejadian awal copot itu bahunya pas boxing tuh minggu lalu ya. Belum sampai ya, hari Senin minggu ini. Terus udah dibalikin, terus kena lagi tuh kemarin hari Sabtu pagi kena. Dan sekarang harus nggak tahu nih, ada banyak pantangannya kan. Kalau tradisional itu kan ada nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ayam, nggak boleh telur, banyak lah. Jadi aku juga bingung nih, belum makan seharian. Tapi kak Vera ngerasain kesaktiannya nggak sih, canggih banget gitu loh. Jujur percaya nggak percaya sih ya, emang sakti gitu. Maksudnya sakti dalam artian aku di rumah dipegangin 3 orang, karena kan kita coba ngebalikin sendiri ya. Ada dipegangin sama teman aku Enrique, dipegangin sama asisten, sama orang rumah, semua megangin yang badannya gede-gede kuat-kuat, nggak ada yang bisa balikin. Dan ketika dipegang mereka itu rasanya sakit banget, jadi digerakin gini aja tuh sakit. Kalau sama orang di sana pas dipegang tuh, begitu dipegang ya udah kayak sakitnya bisa ditahan, jadi nggak yang sakit banget kayak di rumah gitu. Dan cepet gitu, cuman plek udah bisa digerakin. Canggih ya berarti ya. Canggih, cuman ya itu banyak pantangan dan ya pro dan kontra kan. Teman-teman juga banyak yang bilang kayak jangan, nggak bagus gini-gini, tapi ada yang bilang berhasil gitu. Jadi ya kita cobalah, kita nggak ada salah ya kan nyoba. Terus kamu konsumsi apa, kan itu pantangan daging nggak boleh juga termasuk. Kamu apa yang kamu makan sekarang itu? Yang aku makan sekarang, makan hati ya. Enggak lah, sekarang ya makan yang boleh aja. Kayak misalnya ikan kan, ikan salmon boleh. Terus nasi boleh. Yang nggak boleh cuman ayam kambing doang ya. Terus udang nggak boleh, makanan minuman dingin nggak boleh. Terus yang kayak mengandung MSG nggak boleh, pisang nggak boleh, durian, nangka, pokoknya ada dikasih kertasnya lah yang apa aja yang nggak boleh. Terus katanya nggak boleh mandi juga. Jadi aku udah 2 hari belum mandi. Terus ini juga yang bingung, katanya tuh 5 hari nggak boleh copot ini. Iya, katanya ini gips, bukan perban sih, perban yang dipasang sama orang di sana. Katanya tuh nggak boleh dicopot, nggak boleh kena air selama 5 hari. Cuman tadi aku ketemu sama fisioterapi, katanya malah kalau di fisioterapi tuh harus dibuka, malah nggak boleh diperban. Karena lihat nih, kayak misalnya kan aku udah diperban, jadi tangan kiri sama kanan aku tuh beda. Jadi yang kiri tuh darahnya kayak nyumbat, pucat kan biru tuh. Kalau ini kan enggak tuh. Terus kalau misalnya pemirsa pegang juga yang ini lebih dingin karena darahnya nyumbat. Nah kalau ini lebih, makanya aku bingung. Jadi tradisional sama pengobatan dokter tuh kontradiktif banget, berlawanan banget gitu. Jadi ya udahlah, kita coba aja yang mana yang paling cocok. Oh berarti dua-duanya dicoba juga ya sama kak Vera ya? Dicoba karena ya udah gimana ya panik gitu kan, emergency kan. Tadi baru fisioterapi juga, cuman aku tetap ngikutin yang dari tradisional kan, katanya pantangannya tetap ada, terus harus balik lagi ke sana 3 hari lagi. Jadi ya aku akan balik lagi, jadi ya selesain lah gitu kan, nggak setengah-setengah. Kapan berarti balik lagi ke sana? Kapan balik lagi? Kenapa mau ngeliput? 3 hari lagi. 3 hari lagi dari sekarang. Mungkin ya, benar. Tapi kak Vera sejauh ini ada ini nggak sih kesulitan itu, jadi ngaruh ke kegiatan jadi nggak bisa atau gimana? Iya, apa ya, mungkin ya bukan ininya ya, bukan sialnya ya, cuman maksudnya alhamdulillahnya lah, aku kan masih banyak kerjaan gitu. Jadi kayak kemarin habis dari diurut itu langsung syuting, bahkan ini sekarang aja langsung syuting gitu. Cuman ya itu sebenarnya pertama mungkin masih adrenalin kan, masih gue bisa nih syuting aman-aman. Toto kayak sekarang mungkin karena ini kali, kalau secara biologis kan baru pindah lagi tulangnya, jadi ada inflamasi, ada bengkak kan. Nah karena bengkak itu jadi agak susah digerakin gitu. Nah cuman adegan-adegannya juga harus bergerak dan harus menggunakan 2 tangan. Nah itu mungkin sulitnya. Tapi jadi keterbatasan nggak sih, mungkin kan kalau dari SMA dulu nggak boleh ini nggak boleh itu. Ada nggak sih jadi menghambat kegiatan seorang Vera gitu karena punya keluhan di ngehambat gara-gara kan mungkin aku juga lagi rutin olahraga, lagi banyak kerjaan juga yang biasanya aktif dan bisa bergerak cepat atau apa. Sekarang kan ya buka baju aja pelan gitu loh. Jadi ya cuman ya gimana, ini kan proses penyembuhannya, daripada lebih lama lagi sakitnya, mendingan ya udah sekarang kita tahan-tahan tapi sembuh total gitu. Tapi kalau dulu mungkin ada nggak sih atau sampai sekarang yang nggak bisa dilakukan sama Vera gara-gara sakit ini gitu? Bisa, dulu mungkin bisa olahraga yang lebih berat ya, mungkin lebih bisa yang high impact. Kayak dulu tuh aku kan sering banget olahraga basket, bahkan di sekolah dulu ada
rugby itu yang tabrak-tabrakan pakai badan itu kan lebih rawan cedera lagi, karena sekarang tuh aku udah bener-bener minimalisir, paling olahraga yang low impact aja gitu, yang kayak misalnya berenang atau nge-gym yang nggak terlalu harus wah high intensity banget. Berarti mengurangi beban, angkat beban untuk nge-gym gitu ya. Sejauh ini harus ya, cuman ntar kalau udah sembuh sih aku pinginnya langsung gas nge-gym lagi ya. Berarti ini nggak kapok. Ya itu sih lagi didebatkan sama papa, karena papa kayak udahlah kamu ngapain sih, cuman kalau aku ngerasa malah harus dikuatin ototnya biar nggak gerak-gerak lagi. Kalau dari Mama Vena sendiri gimana? Ini sebenarnya ada hubungannya sama mama sih ya, karena kalau kalian nonton di pertandingan boxing kemarin itu tuh mama udah bilang jangan, udah stop, karena kan harusnya 3 ronde tuh selesai, cuman dari pihak mereka tuh ayo dong tambah satu lagi biar seru gitu. Akhirnya mama udah bilang jangan kak, jangan, feeling mama nggak enak gitu kata mama, tapi aku masih kayak nggak dengerin. Ternyata bener, giliran di ronde keempat makin parah gitu, dan sampai sekarang ternyata. Jadi ya feeling seorang ibu emang kuat lah. Bener ya kalau kata-kata orang tua. Bener, aku udah feeling sih sebenarnya, cuma dikomporin sama adik aku juga sih, Atalah tuh. Udahlah kak, aku tahu kakak aku nggak cupu katanya. Jadi ya udah panas gitu kan. Ya udah. Tapi kalau sekarang jadi gimana nih? Kalau apa dengan kata mama nggak nih? Ya udahlah, sekarang aku juga kayak nggak mau boxing lagi. Udah, maksudnya olahraga lain aja, nggak cocok kayaknya boxing. Iya berarti kalau apa-apa sekarang lebih dengan kata mama nggak? Iya. Itu bahkan ada mama di situ tuh. Waktu kemarin berarti sempat ada, kan ada juga video Mama yang khawatir itu pas kamu lagi Iya break itu, gitu ya. itulah kejadiannya pemirsa. Oke? Tentang? Sama ini juga tapi naik YouTube. Baru aja lah. Udah mau take ya? Yang mana? Minta doanya mungkin nggak pernah biar sembuh. Oh iya, oke pemirsa, doain semoga cepet sembuh, semoga nggak kejadian gini lagi, dan semoga kalian juga nggak pernah ngalamin hal-hal seperti ini karena sangat menyakitkan dan tidak enak. Sampai Ada ketemu videonya lagi. nggak sih Kak Vera pas boxing itu? Ada, cari aja. Kak Vera mungkin kalau lihat sekarang kok bencana alam lagi banyak Banyak nih. banget. Gimana sih mungkin? Gempa di Cianjur. Semeru juga, Semeru kayak gunung meletus. Garut juga. Iya, mungkin ini kali harus lebih berhati-hati kita. Mungkin itu kayak ini juga apa namanya, peringatan juga bahwa musibah bisa datang kapanpun, bencana bisa datang kapanpun. Jadi harus lebih berhati-hati dan banyak-banyak beribadah dan sedekah. Tapi mungkin di akhir tahun ini makin gencar gitu Kak Vera. Takut nggak sih kalau berpergian jauh atau aktivitas gitu? Berdoa aja kali ya, karena apapun bisa terjadi kan. Tapi Kak Vera sendiri untuk liburan akhir tahun mau Ada rencana nggak sih Udah punya planning gitu? Udah, ini kalau emang diizinin dan oke, rencana mau ke Jepang sama mama, sama teman-teman. Bareng sama ini dong, Livi katanya juga rencana mau ke Jepang. Oh, malah nggak tahu, baru tahu dari masnya. berarti siapa aja yang pergi? Aku, mama, Fania, terus Om Ferry, adik aku Atala, terus mungkin ada teman-teman aku juga di sana. Tahun baruan bareng. Tahun baruan bareng ya. Pertama kalinya artinya ya? Enggak dong, udah sering, cuman tahun lalu kan ke Amerika sama papa, tahun ini sama mama. Jadi ganti-gantian kan? Ganti-gantian. Setiap tahunnya kan? Betul. Kak Vero, mungkin sorry, ini kan Kak Vero apa namanya pernah ngalamin hoax gitu ya. Apa sih yang banyak banget yang jadi motivasi seorang Kak Vero tuh bisa loh apa namanya bersama dengan kedua-duanya. Tipsnya apa sih? Apa yang bikin berdamai sama keadaan mungkin? Kalau menurut aku sih ya, dalam hidup pasti orang akan memiliki masalahnya masing-masing, dan yang harus kita percaya bahwa Tuhan itu nggak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Jadi kalau kita punya masalah, kita harus percaya bahwa itu adalah rencana Tuhan yang lebih baik lagi buat kita gitu. Mungkin pada saat itu kita nggak bisa ngelihat apa baiknya gitu, cuman ntar kalau kita kasih waktu, mungkin berapa tahun dari kejadian itu kita akan bisa ngelihat, oh ternyata mungkin ini maksud Tuhan, ini ternyata akan lebih baik karena ini kejadian ketimbang ini nggak kejadian gitu. Tapi kalau dulu sempat ini nggak sih apa yang menentang gitu kayak enggak gue nggak bisa terima atau mungkin kayak jadi stres atau murung atau seperti apa nggak sih? Kalau nggak terima mungkin enggak, cuman mungkin pada saat itu kan salah satu cobaan yang berat ya. Jadi ya emang sulit waktu itu gitu untuk dihadapin. Cuman ya seneng sih sekarang udah bisa melewati itu semua, dan sekarang mama udah happy, papa udah happy, dan aku juga udah dewasa, bisa nyari uang sendiri gitu. Jadi kayaknya ya hidup berjalan dengan baik lah sejauh ini. Gimana bisa deket sama keduanya nih sekarang? Seneng lah, bahkan kan justru itu kan cita-citanya ya, kayak di keluarganya banyak dan melebar kan, jadi nambah anggota keluarga. Lebih happy mungkin? Happy dong, happy, sangat happy. Kak Vero pas pertama kali mama tahu Benny Gisel tuh gimana sih komentarnya? Ya, biasalah namanya mama ya, sangat panik dan agak lebay reaksinya, cuman ya dia gitu karena dia peduli dan sayang.
Tapi apa sih Kak mungkin kelebihannya jadi punya apa namanya mama papa tambah gitu, keluarganya nambah? Iya, ya kelebihannya ya itu, jadi anggota keluarga kita bertambah dan keluarganya semakin besar dan semakin luas ya. Dapat perhatian yang lebih juga, tambah banyak. Betul betul. Jadi dapat perhatian dan kasih sayang dari banyak orang. Tapi tipsnya mungkin kalau ada orang-orang ada yang mengalami sama seperti Kak Vera, tipsnya harus mungkin seperti apa sih biar bisa damai dan nerima keadaan dan akur sama dua-duanya gitu. Tipsnya harus lewatin hari demi hari aja, dan gimana pun juga harus sayangi kedua orang tua kita. Itu aja sih. Dan sayang sama keduanya ya Kak Vera. Betul, jangan, ya harus dua-duanya adalah orang tua kita lah. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Gak dibeda-bedain ya. Betul. Kenapa? Oke, thank you ya. Makasih. Senin ya? Senin minggu lalu dan aku ada di situ. Sebenarnya dari awal banget aku udah bilang, Kak, Mama tidak pernah mengizinkan dan tidak ridho ya kalau kamu tanding tinju. Karena aku tahu banget meskipun acaranya bukan tinju beneran, tapi kan emang tinjunya beneran. Acaranya mungkin bukan acara tinju, tapi secara permainan dia benar-benar seperti orang tinju beneran. Dan aku sudah bilang, Kak, Enrique badannya tuh gede banget, tulang-tulangnya tuh gede banget, dan biasanya kalau tinju tuh kalau nggak salah sama ya, harus berat badan sama, bener nggak sih? Jadi ada kelasnya kan gitu. Meskipun aku nggak suka tinju, tapi tetap aja Feral ikut, dan aku tuh hari itu diteleponin 5 kali suruh ikut. Akhirnya mau nggak mau ikut, dan melihat sendiri 3 ronde itu sebenarnya Feral itu udah imbang karena dia jab-jabnya udah masuk dan emang dia latihan. Cuma di keempat itu tuh, ronde keempat tambahan itu yang aku nggak tahu gimana ceritanya karena aku nggak terlalu paham ya, tiba-tiba dia kesakitan gitu, dan aku lihat kenapa kok ininya kejendul ya gitu, entah ototnya atau apa, dan aku udah bilang sebelum ronde keempat, berhenti jangan dilanjutin. Si siapa tuh ya suruh ngelanjutin, Atala salah. Aduh tuh anak bener-bener ngomporinnya nggak pas banget. Lanjut lah, dan aku udah sampai habis nih suaranya ya, mau gimana, akhirnya bener kan injured, dan aku udah bilang, Kak, jangan dipijet kalau nggak sama yang ahli. Tapi nggak tahu deh, akhirnya dia pijet juga. Tapi aku sekarang nih lagi pengen Feral mendingan foto untuk dilihat sampai sejauh mana kalau ada penggeseran tuh apanya gitu, tulangnya atau ototnya. Itu sih. Gimana waktu itu? Khawatir luar biasa melihat. Ya bukan khawatir lagi, aku yang teriak-teriak. Kalau lihat siarannya mah aku udah bodo amat tuh yang teriak-teriak. Aku bilang sama MC-nya ya, siapa tuh, Raffi sama siapa, aku bilang udah, sama siapa lagi tuh yang jurinya, ada 3 orang, aku udah bilang udah selesai. Tiba-tiba kenapa si Atala yang diwawancara, dan aku bilang, Atala kenapa ngomong gitu? Dia bilang dia pikir itu bercanda, nggak akan dilanjutkan gitu. Ya ternyata ya udah kelanjut. Tapi aku bilang, Kak, ini Mama datang ke sini untuk lihat keadaan kamu, dan kalau bisa besok harus foto pagi di ronsen ya, mendingan ronsen Mama temenin. Ini makanya lagi ngobrol tadi kan. Berarti Tante Vena usai kejadian yang dialami Mas Feral ini, Tante akan lebih Protektif mungkin. Susah ya protektif sama Feral itu. Tante juga tadi udah kasih tahu ya manajernya si Christian, nggak boleh diakomodir sebenarnya karena dia lagi ada syuting, dia juga lagi banyak kegiatan. Maksudnya nggak worth it dengan dia, karena dia kan bukan petinju. Maksudnya kalau bukan petinju tuh persiapan dia cuma beberapa hari dengan lawan yang tidak sama berat badannya, itu juga udah aneh sih menurut aku. Tapi ya udahlah, udah kejadian ya, kedepannya aku cuma bilang Feral harus berpikir jangan kayak oh ya nih lucu-lucuan, tapi ini nggak jadi lucu kan gitu, karena injured itu tuh nggak main-main sama tulang, otot gitu. Tadi katanya jadi kapok deh, nggak mau boxing lagi deh katanya. Iya, alhamdulillah dia kalau kapok, karena susah ya nangkep Feral. Ini aja aku tadi sampai nungguin dia, aku mau lihat keadaan dia dan bawa dia ke dokter.